Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siwiriati. NPM saya 201030131. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara, yaitu mengenai pembicara ideal. Pembicara ideal sendiri menurut referensi yang saya baca mempunyai 11 ciri-ciri. Apa aja itu? Yang pertama, yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik yang tersusun dengan baik akan meningkatkan antusias dari si pendengar. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan materi. Sebelum pembicara tampil di depan umum, biasanya pembicara mencari materi dari berbagai referensi. Yang ketiga, memahami latar belakang dari pendengar, seperti jumlah, usia, jenis kelamin, dan juga minat mereka. Yang keempat yaitu memahami situasi. Pembicara yang baik akan berusaha untuk mengidentifikasi ruang, waktu, dan suasana. Yang kelima yaitu tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas akan membantu efektivitas dari pembicara. Kemudian yang keenam yaitu kontak dengan pendengar. Setelah itu yang ketujuh yaitu kemampuan linguistik yang tinggi. Gimana sih kemampuan linguistik yang tinggi itu? Ucapannya jelas, lafalnya baik, dan intonasinya juga tepat dalam berbahasa. Yang kedelapan yaitu menguasai pendengar. Yang kesembilan, memanfaatkan alat bantu seperti diagram, skema, dan media lain untuk membantu efektivitas dalam berbicara. Yang ke-10 yaitu berpenampilan meyakinkan. Gimana sih berpenampilan yang meyakinkan itu? Bisa kita lihat dari cara berbicara, bahasa, cara dia berpakaian, dan juga kepribadiannya yang sederhana tetapi berwibawa. Dan yang terakhir yaitu mempunyai rencana. Sebelum pembicara melakukan pembicaraan di depan umum, sebelumnya pembicara harus mempunyai rencana yang sangat matang agar acara bisa berlangsung dengan lancar. Kemudian untuk orang yang berbicara ideal, saya memilih Bapak Mario Teguh. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Beliau adalah seorang motivator yang biasanya kita kenal dengan kata-kata bijaknya, juga konsultan di Indonesia. Nah, sekarang yuk kita simak videonya. Kita itu galau karena 3 hal. Hanya 3. 1, keinginan yang belum tercapai. Keinginannya baik atau tidak, pokoknya kalau belum tercapai, galau. Itu sebab pertama. Nah, sekarang cek, apakah Anda sekarang galau karena yang Anda inginkan belum tercapai? Ya, oke. Mau naik kelas ya, galaunya. Yang kedua adalah galau karena penyesalan. Menyesal. Aku kok begitu sih? Aku dulu kok begitu, diam-diam, tahu-tahu astagfirullah gitu. Ayo, kalau ingat kesalahan masa lalu, kan begitu toh? Ya. Hidup ini lebih baik mengatakan aku dulu kok begitu ya, daripada seharusnya aku dulu. Ya. Penyesalan ada 2 loh ya. Penyesalan karena salah, mengupayakan yang baik itu lebih baik daripada menyesal tidak melakukan kebaikan. Galau yang kedua adalah penyesalan. Yang ketiga adalah ini yang sudah akut, merasa gagal. Nih, yang butuh pertolongan adalah orang-orang yang merasa gagal. Masih muda sudah merasa gagal. Itu butuh pertolongan. Kalau masih keinginannya belum tercapai, galau, kemudian kecewa, menyesal, galau, it's okay. Tapi kalau sudah merasa gagal, itu sudah terminal. Itu stadium tingkat dewa. Galau. Oke, mudah-mudahan itu membantu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan. Super sekali. Oke, sekarang saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Hasilnya adalah, jadi keadaan yang mana yang menurut Anda paling menggalaukan? A, B, atau C? Kita lihat. Yang pilihan B 24%, bedanya tipis-tipis sekali nih ya. Pilihan C 37%, pilihan A sudah mulai berumur tapi belum ada pasangan hidup 39%. Kita berikan tepuk tangan dari 1.672 voters. Hasilnya adalah seperti ini, beda-beda tipis. Saya akan mulai dari yang Anda memilih A.
Siapa? Siapa? Bapak. Oke, Bapak bisa naik. Memilih B. Ibu, ya silakan. Dan yang memilih C, ya silakan Bapak. Ibu. Badriah. Ibu Badriah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari 1672 voters, diwakili oleh 3 sahabat baik kita, Pak Joni memilih A. Kalau dikatakan sudah mulai berumur, tapi belum ada pasangan hidup, berumur itu berapa umurnya? Pada saat kita usia 30 belum punya pasangan, itu sangat menggalaukan hati kita gitu. Apalagi adik kita pingin mau menikah sedangkan kita belum menikah, sangat galau sekali. Pengalaman. Jujur sekali, jujur sekali. Sebetulnya yang lebih galau adiknya yang dilarang menikah atau kakaknya yang belum menikah? Lebih galau adiknya atau kakaknya, Pak? Kalau buat saya sendiri lebih galau karena orang tua menuntut supaya kita menikah karena orang tua pingin punya cucu sedangkan kita belum menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan kita. Gitu, Pak Mario. Jadi solusinya adalah? Ya mungkin solusinya mulai mencari ya, mungkin. Nanti dulu. Kok mulainya baru sekarang? Terus itu mikrofon jangan disembunyikan terus, Pak. Oke. Mulai. Karena selama ini terlalu menyia-nyiakan peluang gitu, Pak Mario. Peluang dapat pacar disia-siakan. Iya, demikian. Seperti apa peluang dapat pacar itu? Udah punya pacar tapi kita nggak setia, demikian. Punya pacar tapi nggak apa? Nggak setia, Pak. Nggak setia? Nggak setia. Ya pingin mencari yang lebih baik, ternyata yang lebih baik itu belum muncul-muncul. Demikian, Pak Mario. Jadi ada burung di pohon yang lebih baik dikejar, burung yang sudah di tangan dilepas, begitu? Demikian, Pak Mario. Begitu ya. Oke, good. Ibu. Ya, kenapa saya pilih B? Karena menurut saya sudah berkeluarga tapi belum ada pekerjaan itu sangat-sangat galau sekali. Kenapa? Karena belum berkeluarga, nggak ada pekerjaan aja itu sangat galau. Apalagi sudah berkeluarga. Itu banyak banget kebutuhan yang perlu dipenuhi. Apalagi kalau misalnya nggak punya pekerjaan gitu, Pak. Tapi kan banyak laki-laki mengatakan wanita nggak boleh matre, harus menerima apa adanya. Iya, menerima apa adanya itu seperti apa dulu? Ya seadanya. Jangankan yang nggak punya pekerjaan, yang punya pekerjaan aja kalau misalnya udah berumah tangga itu pasti ada galaunya juga, Pak. Betul. Jadi coba galaunya ya. Ibu mau bawa anaknya sakit nih. Oh, nggak usah sakit, imunisasi. Datang ke dokter, ditanya oleh dokter, mau yang biasa apa yang paten? Obatnya, iya toh? Yang biasa, yang generik berapa? Yang generik 70.000. Yang paten 750.000. Kira-kira 70.000 dan 750.000 ada bedanya nggak kualitasnya? Tapi laki-laki pembenci wanita matre mengatakan itu nggak ada bedanya. Ya toh? Ya. Nah, jadi kalau gitu biaya dibutuhkan untuk berkeluarga. Oh, sangat-sangat dibutuhkan. Berarti ya, kita terima dulu. Jadi sudah berkeluarga, belum ada pekerjaan, galau karena tidak ada sarana untuk membiayai kehidupan. Bapak? Saya memilih C karena itu kalau misalnya kita semakin tua, semakin tidak kuat badan kita untuk bekerja keras seperti orang-orang muda lagi. Yang disebut mapan itu apa, Pak? Mapan itu kalau misalnya stabil. Stabil itu apa? Pas, tidak ada kekurangan. Balapan yang paling menggalaukan dalam kehidupan ini adalah balapan antara biaya dan pendapatan. Nih. Ayo, kalau biayanya lebih cepat, galau nggak? Kalau pendapatannya 1 juta, biayanya 11 juta. Ayo, galau nggak? Itu sudah pingsan. So, orang-orang Dari video Bapak Mario Teguh yang ditayangkan pada tahun 2014 di Metro TV pada acaranya yaitu Mario Teguh Golden Ways
yang saya ambil dari channel YouTube Mario Teguh TV pada bulan November tahun 2020. Dari video tersebut, menurut saya ciri-ciri pembicara ideal terdapat dalam diri beliau. Dapat dibuktikan dalam yang pertama, yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik di sini menarik sehingga meningkatkan antusias pendengar. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan materi. Dapat terlihat dari cara beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lawan bicaranya dengan lancar, sehingga dikatakan beliau menguasai materi tersebut. Menguasai situasi di mana terlihat saat beliau berinteraksi dengan para pendengar dan juga berjalan ke sana kemari, sesekali juga beliau bercanda. Memanfaatkan alat bantu sebagai media pembicaraan, kontak dengan pendengar, memahami reaksi dari lawan bicara. Penampilan yang meyakinkan dapat kita lihat dari caranya berbicara, berbahasa, dan berpakaian yang rapi dan juga berwibawa. Cara berbicara beliau juga memanfaatkan gestur tubuh, seperti memanfaatkan gerakan tangan dan juga sesekali beliau mengangkat kedua alisnya. Kemudian rencana. Sudah pasti sebelum acara dimulai, sudah ada rencana yang sangat matang sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian latar belakang dari pendengar, mulai dari usia, jenis kelamin, jumlah, dan juga minat dari pendengar. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan linguistiknya itu tinggi. Dapat dilihat dari intonasinya yang tepat, pelafalannya yang baik, dan juga ucapannya yang jelas. Selain itu, beliau mempunyai tujuan yang jelas dengan bahasa yang mudah dipahami. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.